Nama KPM yang masuk sebagai calon penerima PKH tahap 4 atau yang masuk dalam SK calon penerima Bansos PKH triwulan keempat, Oktober, November, dan Desember. Siapa saja KPM yang berbahagia ini bisa dilanjutkan menjadi KPM tahap keempat untuk PKH? Simak hingga tuntas, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi dengan kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah memasuki periode akhir atau triwulan keempat, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, pada bulan Oktober ini ada beragam bansos yang dikucurkan oleh pemerintah sedang disalurkan, seperti bantuan subsidi upah bagi pekerja, BLT UMKM dan ojol, bantuan prakerja pun demikian. Nah, teman-teman tentunya yang menantikan pencairan PKH tahap keempat dan juga program sembako BPNT tentunya ikut menantikan pencairan. Sebagai keluarga penerima manfaat bansos reguler kementerian, tentunya sudah mahfum mengenai mekanisme pencairan kedua bansos reguler Kementerian Sosial ini, yakni PKH dan BPNT, di mana pencairannya kadang dipercepat, namun kadang pula terasa lalot, dan bahkan ada KPM yang tidak cair alias saldo nol pada rekening KKS-nya. Bulan Oktober ini adalah berbagai bantuan sosial dari pemerintah siap dicairkan. Saat ini kita sudah masuk pada pekan awal bulan Oktober. Nah, pada pekan-pekan ini pemerintah kembali mengucurkan bantuan-bantuan sosial baik itu untuk KPM yang ada di DTKS, termasuk KPM PKH, BPNT, dan PBI yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial tentunya. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi. Baik teman-teman, ada pertanyaan yang menarik dan seringkali ditanyakan oleh para KPM. Apakah KPM PKH di tahap 3 otomatis cair pada tahap 4 dan KPM tidak cair pada tahap 3 bisa terima pada tahap keempat? Apakah Kementerian Sosial menetapkan penerima tahap 4 dari penerima PKH tahap 3 tahun 2022? Ada dua pertanyaan penting yang senada dari teman-teman yang mengenai apakah penerima PKH di tahap 3 kemarin apakah akan ditetapkan dalam SK penetapan KPM tahap 4, bantuannya akan cair di tahap 4? Dan pertanyaan lain, apakah yang tidak cair di tahap 3, apakah kemungkinan bisa kembali cair di tahap 4 tahun 2022? Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Sekiranya bantuannya cair nanti di tahap 4 dan kemungkinan penyebab jika tidak cair di tahap ketiga. Namun sebelum kita membahas ini, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini agar di-subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan berita yang mengedukasi, aktual, dan terpercaya. Baik teman-teman, terkait pertanyaan apakah yang cair bantuannya di tahap ketiga lalu, apakah kemungkinan akan cair di tahap keempat? Jawabannya bisa ya dan tentu juga bisa tidak. KPM yang cair di tahap 3 lalu, untuk persiapan data tahap keempat tentunya melalui serangkaian uji kelayakan dan ketidaklayakan yang dilakukan. Baik itu oleh pemerintah setempat maupun dengan pendamping sosial yang mendampingi teman-teman. Nah, uji kelayakan bisa dikatakan layak bila memenuhi syarat kepesertaan pada PKH. Misalnya, masih memiliki komponen PKH, komitmen dalam kepesertaan PKH dalam hal ini, si KPM ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang diwajibkan bagi peserta PKH, misalnya pertemuan kelompok, P2K2, komitmen anak sekolahnya 85% kehadiran. Dan untuk komponen kesehatan, yaitu memeriksakan kehamilannya bagi ibu hamil dan untuk anak usia dini melakukan kunjungan ke posyandu minimal 1 kali dalam 1 bulan. Dan komponen kesejahteraan sosialnya,
yakni lansia dan disabilitas harus mengunjungi layanan kesehatan minimal 1 kali dalam setahun. Ini bisa saja cair bantuan untuk tahap keempat. Namun bukan hanya itu ya teman-teman, harus memastikan data yang ada pada kartu keluarga teman-teman itu, utamanya yang berkategori PKH, harus aktif NIK-nya. Nah, kenapa pada tahap 3 lalu aktif NIK-nya tapi kok bisa tiba-tiba di tahap ini misalnya tidak aktif lagi? Nah, ini harus dipastikan teman-teman bahwa NIK itu harus dilakukan pengecekan secara berkala melalui Dukcapil ya. Utamanya bagi KPM PKH yang belum pernah memperbaharui kartu keluarganya. Jadi, bisa saja pada tahap ketiga lalu belum terdeteksi memiliki permasalahan data kependudukan, namun di tahap keempat tiba-tiba bantuannya stop. Nah, itu bisa jadi dikarenakan data tidak online. Jadi, ini berlaku untuk semua anggota keluarga yang ada dalam KK teman-teman. Jadi teman-teman, sebagai warga negara yang baik dan juga peserta PKH, jadi itu harus selalu memastikan keabsahan dan kevalidan data kependudukannya. Jadi tidak mesti harus ke catatan sipil ya atau dinas Dukcapil. Teman-teman bisa melakukan dan memohon pengecekan data kependudukan melalui saluran online WhatsApp pada Dukcapil di daerah masing-masing. Nah, ini harus dilakukan secara berkala ya teman-teman. Apalagi mungkin yang memiliki kartu keluarga yang belum memiliki barcode pada kartu keluarganya. Jadi, sekali lagi teman-teman, tidak perlu ke Capil ya untuk pengupdatean kecuali kalau memang dibutuhkan penyerahan dokumen fisik. Tapi, biasanya pada permintaan melakukan update data hanya menggunakan foto yang bisa dilakukan melalui handphone dikirim ke WhatsApp catatan sipil setempat. Nah, biasanya dokumen fisik dibutuhkan ketika pengambilan dokumen baru, misalnya mengganti kartu keluarga ataupun KTP yang harus diambil di catatan sipil. Jadi teman-teman harus membawa KK lamanya ataupun KTP lamanya karena akan digantikan dengan yang baru. Tapi kan sebelumnya sudah dilakukan permohonan via online. Jadi hanya pengambilan fisiknya itu dengan menyerahkan kartu keluarga dan KTP lama karena akan digantikan dengan yang baru. Nah, itu pun teman-teman ke Capil jika setelah ada konfirmasi melalui saluran WhatsApp bahwa kartu keluarga ataupun KTP teman-teman sudah jadi dan sudah bisa diambil di kantor atau di loket catatan sipil setempat. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, yang tahap 3-nya cair bisa saja cair jika. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, yang tahap 3-nya cair untuk PKH bisa saja cair di tahap 4 jika masih layak kepesertaannya. Masih memiliki komponen, komitmen menjalankan kewajiban sebagai KPM dan data kependudukannya tidak bermasalah. Dan kemungkinan tidak cair di tahap keempat nantinya karena permasalahan-permasalahan data kependudukan yang tidak valid. Dinyatakan tidak layak oleh pemerintah setempat maupun pendamping sosial yang melaksanakan sekali sebulan. Jadi, saat ini data terpadu kesejahteraan sosial itu di DTKS dilakukan updating data setiap bulannya. Misalnya yang dianggap tidak layak untuk menerima di tahap selanjutnya itu dikarenakan beberapa sebab. Misalnya dinyatakan meninggal dunia, sudah sejahtera, pindah keluar wilayah, terdeteksi dalam keluarganya ada yang PNS, utamanya dalam satu kartu keluarga. Jika ada yang PNS atau pensiunan atau polisi atau TNI, pegawai BUMN, BUMD, maka dalam verifikasinya harus ditidaklayakkan pada aplikasi 6NG. Nah, ini juga ya teman-teman, apakah misalnya penerima bantuan yang sudah ada PNS di dalamnya itu apakah betul-betul tidak lagi menerima, tidak boleh menerima bansos? Ya, jadi memang ada persyaratan khusus ya teman-teman untuk penerima bansos itu, utamanya PKH dan BPNT. Jika dalam keluarganya sudah ada yang dianggap sejahtera seperti PNS, dikarenakan sudah memperoleh gaji dari negara, sudah lumayan ya teman-teman. Jadi penerima bansos itu yang mungkin gajinya atau penghasilan di bawah 1 juta. Berbeda dengan PNS ataupun polisi ataupun TNI dan lain-lainnya yang gajinya sudah di atas 2,5 juta. Mungkin begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah KPM PKH di tahap 3 lalu tidak cair? Apakah kemungkinannya bisa cair lagi di tahap keempat?
Perlu teman-teman ketahui bahwa setiap tahap Kementerian Sosial itu menetapkan KPM PKH. Jadi jika di tahap ketiga tidak lagi menerima bantuan PKH dan setelah melakukan pengecekan pada cek bansos tidak terdaftar lagi sebagai penerima pada periode salur triwulan 3 Juli Agustus September, tidak berarti juga tidak akan menerima pada tahap keempatnya. Jawabannya bisa ya dan juga bisa tidak. Jawabannya tidak jika sudah digantikan oleh penerima baru yang berhak juga menerima. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada banyak data pemerlu yang ada di dalam DTKS belum berkesempatan mengakses bansos PKH. Dan selanjutnya jawaban iya jika pada tahap keempat kuota penerima bantuan tidak atau belum mencukupi 10 juta KPM. Maka ada perluasan KPM yang diambil dari data DTKS. Jadi, kemungkinan untuk yang terseleksi kembali baik itu sistem, ada peluangnya untuk masuk kembali sebagai penerima PKH. Dengan catatan datanya valid, memiliki komponen PKH, dan dinyatakan masih layak pada DTKS. Baik teman-teman, demikian video kali ini dengan topik nama KPM yang masuk sebagai calon penerima PKH tahap 4 atau yang masuk dalam SK calon penerima bansos PKH triwulan keempat Oktober, November, dan Desember. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Silahkan tanggapi dengan komentar atau pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.